Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mas K. Nah, kali ini saya akan membahas tentang mise en scene. Nah, mise en scene itu adalah sebenarnya dari kata Perancis ya, asalnya mise en scene itu, yang artinya menata panggung. Mise en scene ini merujuk pada seluruh elemen visual yang ditempatkan di depan kamera untuk difoto, meliputi latar, properti, kostum, tata rias, pencahayaan, serta acting atau perilaku karakter. Kali ini saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen mise en scene. Jadi elemen-elemen mise en scene itu ada 8. Yang pertama set design, kedua lighting, ketiga space, keempat composition, kelima kostum, keenam make up, ketujuh acting, ke-8 actor blocking. Nah, set design. Yang pertama set design ya. Set design dalam film adalah seni merancang, menciptakan dan mengatur lingkungan fisik seperti interior ruangan, bangunan, atau landscape tempat adegan film berlangsung. Jadi, sebelum produksi film atau waktu produksi ya, kita itu harus menyusun atau menata sedemikian rupa tempat atau alat-alat yang akan kita buat syuting. Kedua, lighting. Lighting dalam film adalah teknik dan seni penataan cahaya untuk menerangi adegan, bangun atmosfer, serta menonjolkan subjek atau detail visual agar sesuai dengan narasi. Light adalah sumber cahaya utama dan paling terang, ditempatkan di depan subjek, biasanya 45 derajat untuk menerangi wajah. Fill light adalah lampu tambahan DC berlawanan dari key light, berfungsi mengurangi bayangan keras yang dihasilkan key light. Ketiga, dark backlight, ditempatkan di belakang subjek untuk memisahkan subjek dari latar belakang. Jadi key light itu yang utama, biasanya ada di depan, terus yang fill light itu biasanya di samping dari depan, kayak menyorot ke sini ke arah aktor. Kemudian yang ketiga itu kan tadi ada backlight nanti lighting yang ada di belakangnya aktor. Kemudian teknik pencahayaan berdasarkan mode dan efek. Ya, ini ada high key lighting, low key lighting, dan natural lighting. Terus practical lighting. High key lighting adalah pencahayaan terang dengan fill light yang tinggi, meminimalkan bayangan, umum digunakan dalam komedi, musikal, atau adegan berbahaya. Nah, ini berarti sering digunakan dalam adegan komedi ya teman-teman. Terus low key lighting, pencahayaan dengan kontras tinggi, light minim, menghasilkan banyak bayangan gelap. Ini biasanya yang dipakai ke film-film horor gitu atau film-film misterius. Practical lighting menggunakan sumber cahaya yang terlihat di dalam adegan seperti lampu meja, lilin, lampu gantung, dan lain-lain. Yang ketiga ada space itu ruang kosong. Nah, space sendiri itu ada dua macam. Yang pertama positive space, yang kedua negative space. Positive space itu objek utama. Nah, kalau di video ini positive space-nya saya, terus negative space-nya area kosong yang selain objek utama. Jadi ya di pinggir-pinggir saya ini negative space. Komposisi dalam film adalah seni mengatur tata letak elemen visual seperti aktor, objek, pencahayaan, dan latar di dalam bingkai kamera frame untuk menciptakan gambar yang realistis, bermakna, dan bercerita. Terus teknik komposisi yang sering digunakan dalam film itu ada rule of third, terus symmetry and balance. Symmetry itu imbang, kayak kalau ada garis tengah yang kiri sama yang kanan itu biasanya imbang. Terus ada framing itu menggunakan elemen lingkungan seperti jendela, pintu, dan pohon sebagai bingkai alami di dalam frame untuk menambah kedalaman. Terus ada leading lens, menggunakan garis-garis, jalan, pagar, jembatan untuk menuntun mata penonton ke subjek utama. Terus ada headroom,
yaitu mengatur jarak antara bagian atas kepala subjek dan batas atas frame untuk menunjukkan ekspresi wajah. Kostum adalah sesuatu yang dikenakan karakter, jadi ya pakaian yang digunakan karakter itu disebut kostum, berfungsi sebagai elemen penceritaan visual, membangun karakterisasi, serta memperkuat latar, waktu, tempat, dan status sosial. Kelima, ada make up dan hairstyle. Make up dan hairstyle dalam film adalah elemen krusial untuk membangun karakter, mendukung narasi, dan menentukan estetika visual. Jadi make up sama hairstyle itu nanti bisa mendukung semuanya karakternya jahat. Nah, nanti bisa disesuaikan sama make upnya dan hairstylenya atau gaya rambutnya. Terus yang kemudian ada acting. Ini hampir sama ya seperti make up dan kostum, samanya itu kayak mendukung narasi gitu. Blocking adalah proses pengaturan posisi dan pergerakan aktor dalam sebuah bingkai atau frame yang berkaitan dengan kamera dan elemen set. Jadi aktor blocking itu ya penempatan aktornya gitu teman-teman. Nah, jadi gitu ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.